Pernahkah kamu merasa seolah dunia ini terlalu ramai, tapi hatimu tetap sepi? Di media sosial, semua orang tertawa. Di jalanan, semua orang sibuk. Di sekitarmu, semua orang terlihat baik-baik saja. Tapi entah kenapa, kamu merasa sendiri. Seolah tak ada satupun yang benar-benar melihatmu. Tak ada yang benar-benar mendengar apa yang kamu rasakan. Kamu pernah mencoba menjelaskan isi hatimu, tapi mereka hanya menjawab seadanya, lalu sibuk lagi dengan dunianya. Kamu pernah berusaha keras membuktikan diri, tapi tak ada yang betul-betul peduli. Perjuanganmu seringkali sunyi, keringatmu tak terlihat, dan ketika kamu jatuh, dunia tetap berjalan seperti biasa. Tak ada yang berhenti hanya untuk memastikan kamu baik-baik saja. Dan disitulah kamu mulai sadar bahwa tak ada yang benar-benar peduli. Tapi, tunggu dulu. Mungkin itu bukan hal yang buruk. Mungkin, justru disitulah letak kebebasanmu. Selamat datang di Arif Arsyah. Di sini, kita bicara tentang hidup. Tentang kenyataan yang tak selalu manis. Mari kita mulai. Kamu hidup di antara banyak orang. Di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di dunia maya. Semuanya ramai, tapi tetap saja terasa sunyi. Dan kamu bingung, kenapa perasaan sepi ini begitu kuat? Padahal orang-orang ada di sekelilingmu. Kamu berharap ada yang benar-benar mengerti. Bukan sekadar bertanya kamu kenapa, tapi benar-benar peduli dengan jawabannya. Kamu ingin ada yang melihatmu bukan hanya sebagai bagian dari keramaian. Dunia ini berjalan dengan logika yang berbeda. Kebanyakan orang terlalu sibuk dengan kehidupannya sendiri. Mereka punya masalah yang tak kalah berat. Mereka sedang berjuang dengan luka yang tak kamu tahu. Dan itulah kenapa, meskipun kamu terjatuh, dunia tetap berjalan. Bahkan, orang-orang terdekatmu tak selalu sempat melihatmu jatuh, dan di momen seperti itulah kamu mulai merasa, mungkin aku tidak sepenting itu. Mungkin perjuanganku memang tak terlihat. Mungkin tak ada yang benar-benar peduli. Tapi di balik kenyataan itu, ada pelajaran besar yang jarang diajarkan. Kamu tidak harus dilihat untuk menjadi berarti. Kamu tidak harus diperhatikan untuk terus berjalan. Kenyataan bahwa dunia tidak peduli mungkin terdengar pahit. Tapi justru disitulah kamu mulai tumbuh dewasa. Kamu mulai sadar bahwa perhatian orang lain bukan bahan bakar hidupmu. Bahwa kamu tidak perlu penonton untuk melanjutkan pertunjukan. Bahwa kamu bisa berdiri, meski tidak ada yang menyuruhmu berdiri. Saat kamu menyadari tidak ada yang benar-benar peduli, kamu juga akan menyadari bahwa kamu tidak perlu terus berharap dari luar. Kamu tidak perlu lagi menunggu sorakan, tepuk tangan, atau bahkan tatapan simpati. Karena yang kamu butuhkan sejak awal adalah keyakinan dari dalam dirimu sendiri. Bayangkan ini. Jika hari ini kamu berhenti berusaha, berapa banyak orang yang akan benar-benar terganggu hidupnya? Sedikit, atau bahkan tidak ada. Terus melangkah. Meski tertatih, satu orang pasti akan sangat terbantu. Dirimu sendiri. Dan bukankah itu cukup? Kamu tidak harus menyelamatkan dunia. Kamu hanya perlu menyelamatkan dirimu sendiri lebih dulu. Kamu tidak harus menyenangkan semua. Cukup rawat jiwamu, lindungi semangatmu, dan beri dirimu sendiri alasan untuk terus bangkit. Karena saat kamu mulai fokus pada dirimu sendiri, kamu akan melihat betapa banyak hal yang selama ini terabaikan. Betapa banyak waktu yang terbuang hanya karena kamu berharap ada yang peduli. Betapa banyak potensi yang tertahan hanya karena kamu sibuk memikirkan apa kata orang. Kamu tidak butuh dunia untuk berkata, kamu hebat. Kamu hanya perlu berkata itu pada dirimu sendiri. Dengan jujur, dengan keyakinan, dengan konsistensi. Jangan tunggu dunia peduli. Jangan tunggu orang lain mengangkatmu. Berdirilah sendiri. Tatap ke depan, fokus, dan jalan terus. Kamu mungkin akan jatuh lagi, tapi kamu juga akan belajar untuk bangkit sendiri. Dan itu jauh lebih kuat daripada apapun yang bisa diberikan orang lain padamu. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa jika kita berbuat baik, orang akan membalas dengan kebaikan. Jika kita berusaha keras, orang akan mengakui. Jika kita jujur, orang akan mempercayai. Tapi realitas hidup tidak selalu seindah buku pelajaran moral. Harapan bahwa kalau kita terus berjuang, maka orang-orang akan mendukung. Harapan bahwa kalau kita menangis, ada yang menenangkan. Harapan bahwa kalau kita bercerita, ada yang sungguh-sungguh mendengarkan. Tapi kenyataannya, dunia tidak sesimpel itu. Kadang kamu sudah berjuang sepenuh hati, tapi yang mereka lihat hanya hasil akhirnya. Kamu sudah mencoba berlaku jujur, tapi malah dicurigai. Kamu sudah memberi segalanya, tapi dianggap biasa saja. Di saat seperti itulah kamu merasa kecewa. Bukan karena kamu gagal, tapi karena harapanmu tak terpenuhi. Kamu berharap dunia akan memperlakukanmu seadil. Kamu memperlakukan orang lain, tapi dunia tidak punya kewajiban untuk membalas dengan cara yang kamu inginkan. Dan ini yang menyakitkan. Kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri.
Apa aku kurang baik? Apa aku tidak cukup berharga? Apa yang salah denganku? Padahal, tidak ada yang salah denganmu. Yang salah adalah ekspektasi yang kita tanamkan terlalu tinggi. Orang lain akan paham isi hati kita. Kita berharap mereka akan memberi waktu dan perhatian seperti yang kita butuhkan. Padahal mereka juga manusia, mereka punya batas, mereka punya hidup sendiri. Mereka tidak selalu bisa memenuhi peran yang kita bayangkan. Semakin besar ekspektasi kita, semakin dalam kekecewaan yang kita rasakan. Lalu kita mulai bermain peran. Kita pura-pura kuat supaya terlihat pantas. Kita tersenyum, padahal sedang terluka. Kita berusaha tampak berhasil supaya tidak dipandang rendah. Semua itu melelahkan. Kita ingin jadi versi terbaik dari diri kita. Tapi bukan karena dorongan dari dalam, melainkan karena takut dilihat lemah dari luar. Tapi pada titik tertentu, kita harus jujur. Ekspektasi sosial itu seperti lubang yang tak pernah penuh. Semakin kamu isi, semakin ia menuntut lebih. Kamu tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Bahkan jika kamu berhasil, pasti akan ada yang bilang, itu biasa saja. Bahkan, jika kamu sudah sampai puncak, akan ada yang berkata, dia beruntung saja. Itulah kenapa kamu harus berhenti hidup dari pengakuan orang lain. Hidupmu terlalu berharga untuk dikendalikan oleh opini yang berubah-ubah. Apresiasi dari luar memang menyenangkan, tapi itu bukan fondasi yang kuat untuk membangun kehidupan. Karena ketika semua itu hilang, kamu akan goyah. Tarik napas dalam-dalam, lihat ke cermin, tanyakan pada dirimu sendiri, untuk siapa selama ini kamu berjuang? Untuk siapa kamu memaksakan senyum? Untuk siapa kamu menekan rasa sakitmu? Kalau jawabannya bukan untuk dirimu sendiri, mungkin sudah waktunya kamu mengubah arah. Bukan berarti kamu harus menjadi egois, tapi kamu harus mulai mengutamakan kedamaianmu. Kamu harus mulai mengerti bahwa mencintai diri sendiri bukan dosa. Itu kebutuhan. Kamu bisa tetap peduli pada orang tanpa kehilangan kendali atas hidupmu. Kamu bisa tetap memberi tanpa memaksakan diri untuk diterima, dan kamu bisa tetap berjalan. Bahkan jika tak ada yang menonton langkahmu, karena ketika kamu berhenti menggantungkan hidupmu pada ekspektasi, kamu akan merasakan sesuatu yang sangat langka. Kebebasan. Kamu tak lagi sibuk mengatur penampilan demi komentar orang lain. Kamu tak lagi hidup untuk sekadar cocok dengan selera lingkunganmu. Kamu hidup untuk tumbuh, untuk berkembang, untuk menyembuhkan diri, untuk menjadi lebih kuat, bukan lebih sempurna di mata orang lain. Dan saat kamu mulai menjalani hidup dengan cara itu, kamu akan merasakan sesuatu yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Kamu merasa cukup, bukan karena semuanya sudah ideal, tapi karena kamu tak lagi menuntut dunia untuk memahamimu. Kamu sudah lebih dulu memutuskan untuk memahami dirimu sendiri. Setelah melalui kecewa demi kecewa, kamu mungkin sampai pada satu titik di mana kamu berkata dalam hati, ya sudah, kalau memang tak ada yang peduli, biar aku saja yang peduli pada diriku sendiri. Dan kalimat itu, meski terdengar sederhana, sebenarnya adalah titik balik, titik di mana kamu berhenti menuntut, titik di mana kamu mulai menerima, dan titik di mana, tanpa kamu sadari, kamu mulai benar-benar bebas. Kebebasan sejati bukan tentang punya segalanya, tapi tentang berhenti bergantung pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Dan salah satu hal yang paling tidak bisa kamu kontrol dalam hidup ini adalah perhatian orang lain. Kamu tidak bisa membuat orang lain peduli, tidak bisa memaksa mereka memahami jalan pikiranmu, tidak bisa menahan mereka untuk tetap tinggal. Dan justru ketika kamu berhenti mencoba, kamu mulai merasakan kelegaan yang belum pernah kamu kenal sebelumnya. Kamu tak lagi perlu berpura-pura, tak lagi perlu membangun citra, tak lagi sibuk menjaga topeng hanya demi dianggap baik atau berhasil. Kamu mulai menjalani hidup apa adanya, bukan demi kesan, tapi demi kejujuran pada diri sendiri. Bayangkan sebuah panggung pertunjukan. Selama ini, kamu tampil di atasnya, kamu menari, kamu bicara, kamu tertawa. Semua agar penonton bertepuk tangan, tapi mereka tidak pernah sepenuhnya melihat usahamu. Mereka hanya datang untuk menikmati, lalu pergi begitu saja. Dan kamu lelah, karena kamu terus tampil, tapi jarang merasa dihargai. Lalu di satu malam yang sepi, kamu menyadari bahwa panggung itu tidak pernah benar-benar penting. Yang penting adalah kamu. Kamu bisa menari, bahkan jika tak ada yang menonton. Kamu bisa bernyanyi, bahkan jika tak ada yang bertepuk tangan, karena kamu tidak melakukannya lagi demi orang lain, tapi demi dirimu sendiri. Dan di sanalah letak kemerdekaanmu. Kamu tidak lagi ditentukan oleh jumlah likes, komentar, atau pujian. Kamu mulai menjalani hari-harimu bukan karena tuntutan, tapi karena kesadaran. Kamu bangun pagi bukan untuk membuat dunia kagum. Penerimaan ini tidak datang dalam semalam,
Ia lahir dari rasa sakit, dari kekecewaan yang kamu peluk, bukan kamu tolak. Dari kenyataan pahit yang kamu telan utuh, bukan kamu sembunyikan di balik motivasi palsu. Dan begitulah cara kamu tumbuh. Tumbuh bukan dengan menyingkirkan luka, tapi dengan membawa luka itu sambil tetap melangkah. Tumbuh bukan dengan menjadi sempurna, tapi dengan tetap berusaha meski tahu dirimu belum sepenuhnya utuh. Kamu tidak lagi sibuk bertanya, kenapa mereka tak peduli? Kamu mulai bertanya, apa yang bisa kulakukan hari ini agar aku tetap baik-baik saja? Dan disitulah kamu menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Kamu mulai membuat keputusan berdasarkan kebutuhan, bukan tekanan. Kamu belajar bilang tidak tanpa merasa bersalah. Kamu belajar menetapkan batas, bukan karena kamu menjauh. Menjaga waktu, energi, dan mentalmu agar tidak terus dihabiskan untuk hal-hal yang tidak pernah benar-benar memberi kembali. Penerimaan adalah bentuk kedewasaan, dan kedewasaan adalah bentuk kebebasan. Kamu mulai bisa melihat bahwa hidup ini tidak harus sempurna untuk bisa dijalani dengan tenang. Tidak semua orang harus tahu betapa keras kamu berjuang. Tidak semua orang harus melihat prosesmu. Tidak semua orang harus paham isi pikiranmu. Cukup kamu yang tahu, dan cukup kamu yang peduli. Dan pada akhirnya, kamu akan menyadari satu hal. Dunia ini akan tetap sibuk dengan urusannya, tapi kamu bisa memilih untuk tetap waras, tetap berjalan, tetap tumbuh, meski sendirian, karena hidup ini sejatinya bukan tentang membuat semua orang memperhatikanmu, tapi tentang tidak kehilangan dirimu sendiri. Setelah kamu menerima bahwa dunia tak akan selalu peduli, ada satu langkah berikutnya yang tak kalah penting. Fokus. Fokus pada hidupmu sendiri. Bukan pada komentar mereka, bukan pada ekspektasi mereka, bukan pada apakah langkahmu menarik perhatian, tapi fokus pada langkah itu sendiri, karena hanya kamu yang bisa menjalaninya. Terlalu lama, kita hidup seolah berada di atas panggung pertunjukan. Setiap gerakan harus terencana, setiap keputusan harus disesuaikan dengan penonton. Kita takut salah, takut dinilai, takut dikritik, takut kalau dunia melihat bahwa kita belum sukses, padahal tidak ada yang benar-benar memperhatikan sedalam itu. Yang kamu kira sedang memperhatikanmu, sebenarnya sedang sibuk mengkhawatirkan dirinya sendiri. Yang kamu pikir sedang mengomentari jalanmu, belum tentu mengingat namamu minggu depan. Dunia terus berjalan, dengan atau tanpa cerita tentangmu. Dan itu bukan alasan untuk menyerah, itu justru alasan untuk fokus. Fokus bukan berarti menutup diri dari dunia. Fokus bukan berarti tidak peduli pada sekitar, tapi fokus berarti kamu sadar siapa yang paling bertanggung jawab atas hidupmu. Dirimu sendiri. Karena kalau bukan kamu yang merancang hidupmu, maka dunia akan melakukannya untukmu. Dan percayalah, dunia tidak tahu apa yang terbaik untukmu. Tapi hidup yang baik bukan tentang apa yang disukai banyak orang, melainkan tentang apa yang membuatmu damai saat tidak ada siapapun yang menonton. Jangan habiskan hidup untuk menjadi versi ideal menurut orang lain. Jadilah versi paling jujur dari dirimu sendiri. Mungkin itu tidak akan selalu tampak hebat di luar. Mungkin itu tidak akan viral, tidak akan selalu mendapat tepuk tangan. Tapi itu akan memberimu satu hal yang tidak bisa dibeli, ketenangan. Fokus pada hidupmu. Berarti kamu mulai memprioritaskan yang penting. Kamu tak lagi tergoda untuk membandingkan dirimu dengan hidup orang lain di media sosial. Kamu tak lagi sibuk melihat ke kiri dan kanan. Kamu tahu, satu-satunya arah yang harus kamu perhatikan adalah ke depan. Lihat hidupmu sendiri. Apa yang membuatmu tenang? Apa yang sedang kamu perjuangkan? Apa yang ingin kamu bangun pelan-pelan? Apapun jawabannya, kejar itu. Dengan konsisten, dengan kesabaran yang besar. Karena keberhasilan yang sejati tidak datang dengan gegap gempita. Ia datang pelan, sunyi, dalam diam. Ketika kamu bangun pagi-pagi dan tetap bekerja, meski tak ada yang menyuruh. Ketika kamu belajar hal baru meski tak ada yang melihat. Ketika kamu berbuat baik, meski tak ada yang tahu. Semua itulah fokus. Dan dari sanalah kekuatanmu tumbuh. Fokus membuatmu tahan terhadap gangguan. Fokus membuatmu kebal terhadap sindiran. Fokus membuatmu tidak mudah terombang-ambing. Kamu tahu kemana kamu melangkah. Dan karena itu, kamu tidak mudah terhenti hanya karena komentar orang. Jangan cari validasi. Jangan cari tepuk tangan. Cari keutuhan diri. Jangan cari pengakuan. Cari kedamaian. Karena pada akhirnya, yang hidup dengan hasil dari keputusanmu bukan orang-orang di luar sana, tapi kamu sendiri. Kamu yang akan menanggung dampak dari pilihan-pilihanmu. Kamu yang akan tidur setiap malam dengan rasa puas atau gelisah. Kamu yang akan menatap cermin dan menilai, apakah aku sudah jujur pada diriku? Dan itu semua hanya bisa kamu jawab jika kamu benar-benar fokus pada hidupmu, bukan sorotan mereka,
Biarkan dunia tetap sibuk menilai. Tugasmu bukan menjawab semua suara dari luar. Tugasmu adalah menjawab satu suara yang paling penting, suara dari dalam hatimu. Jangan biarkan itu dibungkam oleh keramaian. Ketika kamu sudah berhenti berharap dari luar dan mulai fokus pada dirimu sendiri, kamu akan tiba di satu fase yang jauh lebih penting. Membangun kendali dari dalam. Banyak orang hidup seperti perahu di tengah laut yang tak punya kemudi. Mereka terbawa gelombang komentar orang, terhempas oleh opini lingkungan, terombang-ambing oleh apa yang sedang viral, apa yang sedang tren, dan apa yang sedang dikagumi banyak orang. Dan mereka tidak sadar bahwa mereka sedang kehilangan arah. Tapi kamu berbeda. Kamu sedang belajar mengambil kembali kemudi hidupmu. Kamu mulai menyadari bahwa kamu tidak bisa mengontrol cuaca, tapi kamu bisa memilih bagaimana menyesuaikan layarmu. Kamu tidak bisa mengontrol sikap orang lain, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu meresponsnya. Kamu tidak bisa mengubah semua yang terjadi padamu, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu menanggapinya. Dan inilah salah satu kekuatan terbesar manusia, kebebasan memilih respon. Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, pernah berkata bahwa di antara stimulus dan respon ada ruang, dan dalam ruang itu terletak kebebasan kita. Kebebasan untuk memilih siapa kita. Kebebasan untuk menentukan apakah kita akan membalas kebencian dengan kemarahan atau dengan ketenangan. Apakah kita akan menyerah pada tekanan atau justru menjadi lebih tangguh karenanya. Sayangnya, banyak orang tidak tahu bahwa mereka punya ruang itu. Mereka hidup reaktif. Ada yang menghina, langsung tersinggung. Ada yang mengejek, langsung balas menyerang. Ada yang tidak sepakat, langsung tersulut emosi. Mereka hidup seperti mesin otomatis yang digerakkan tombol dari luar. Padahal, manusia sejati bukanlah reaktif, tapi reflektif. Kamu punya kuasa untuk menahan diri, punya kuasa untuk tidak menjawab hal-hal yang tidak pantas, punya kuasa untuk tetap tenang di tengah keributan, dan itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Kekuatan yang lahir dari ketenangan, kekuatan yang dibangun dari latihan mental, kekuatan yang tumbuh saat kamu berhenti mencari kendali di luar dan mulai membangun kendali dari dalam. Ketika kamu sudah sampai di titik ini, kamu tidak akan mudah goyah lagi, bukan karena dunia menjadi lebih baik, tapi karena kamu menjadi lebih kuat. Kamu tidak lagi bergantung pada keadaan untuk merasa damai. Kamu menciptakan kedamaian itu dari dalam. Kamu tahu bahwa gangguan akan selalu ada. Tapi kamu juga tahu, kamu tidak harus selalu bereaksi. Kamu tahu bahwa orang lain akan terus bicara, tapi kamu juga tahu, kamu tidak harus mendengarkan semuanya. Kamu tahu bahwa hidup ini tidak akan selalu berjalan sesuai keinginanmu, tapi kamu juga tahu, kamu bisa tetap melangkah dengan niat yang lurus dan hati yang jernih. Inilah hasil dari fokus dan penerimaan. Kamu mulai mengerti bahwa yang terpenting bukan apa yang terjadi di luar, tapi siapa kamu di dalam, dan semakin kamu memperkuat dirimu dari dalam, semakin kecil pengaruh luar terhadap ketenanganmu. Kamu tak mudah marah, tak mudah kecewa, tak mudah putus asa. Karena kamu tahu, kamu tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi dunia. Kamu hidup untuk menjaga nilai-nilai yang kamu yakini, dan nilai-nilai itu hanya bisa kamu bentuk sendiri. Bukan oleh tren, bukan oleh tekanan, bukan oleh apa kata orang, tapi oleh kesadaran. Kesadaran bahwa kamu bisa memilih siapa kamu. Kamu bisa memilih menjadi orang yang tenang di tengah dunia yang gaduh, menjadi orang yang konsisten di tengah arus yang berubah-ubah, menjadi orang yang bertumbuh meski tak ada yang melihat. Dan itulah manusia yang kuat, bukan yang berteriak paling lantang, tapi yang bisa tetap tenang saat semua orang kehilangan arah. Bukan yang paling disorot, tapi yang paling sadar arah. Kamu tidak butuh panggung untuk jadi kamu hanya butuh satu hal, kendali atas dirimu sendiri. Latih itu setiap hari. Dalam pikiranmu, dalam tindakanmu, dalam pilihanmu, karena ketika kamu punya kendali dari dalam, tidak ada yang bisa benar-benar menggoyahkanmu dari luar. Ada saat-saat dalam hidup ketika kamu benar-benar merasa sendiri, bukan karena tak ada orang di sekitar, tapi karena tak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang kamu hadapi. Mereka melihat senyummu, tapi tidak tahu betapa beratnya kamu menahan emota. Mereka mendengar ceritamu, tapi tidak paham luka yang kamu sembunyikan di balik kalimat-kalimat ringan itu. Dan kamu lelah berharap akan ada seseorang yang mengulurkan tangan lebih dulu. Lelah menunggu pelukan yang tak pernah datang. Lelah memikul beban yang tidak terlihat siapapun. Tapi justru di titik itulah kamu menemukan sesuatu yang tak semua orang bisa miliki. Kekuatan dalam kesendirian. Karena kesendirian bukan hanya ruang kosong. Ia adalah tempat sunyi di mana kamu
akhirnya bisa mendengar suara hatimu sendiri. Ia adalah cermin jujur yang menunjukkan siapa kamu sebenarnya, tanpa topeng, tanpa peran. Ia adalah arena sepi tempat kamu belajar berdiri sendiri, tanpa dukungan, tanpa sorakan, dan saat kamu bertahan di dalamnya, kamu akan tahu bahwa kekuatan sejati tidak lahir di keramaian. Ia lahir dalam diam. Lihatlah orang-orang yang tangguh. Mereka tidak dibentuk oleh pujian, tapi oleh ujian. Mereka tidak menjadi kuat karena selalu dibantu, tapi karena seringkali harus menolong dirinya sendiri. Dan kamu pun sedang menempuh jalan yang sama saat kamu benar-benar sendiri. Kamu mulai mengenal dirimu dengan jujur. Kamu mulai tahu batasmu dan mulai belajar melampauinya. Kamu mulai tahu siapa kamu ketika tidak ada yang menyaksikanmu. Dan itulah momen paling jujur dalam perjalanan manusia. Saat kita benar-benar sendiri, kita benar-benar menjadi diri sendiri. Kesendirian bisa membuatmu rapuh jika kamu menolaknya, tapi kesendirian bisa membuatmu tangguh jika kamu menerimanya, karena dari sanalah lahir kesadaran bahwa selama ini kamu menunggu diselamatkan, padahal kamu sendiri yang bisa menyelamatkan dirimu. Kamu menunggu dipahami, padahal kamu sendiri yang paling bisa memahami isi hatimu. Kamu menunggu ditemani, padahal kamu sendiri bisa menjadi teman terbaik bagi dirimu sendiri. Kamu belajar duduk dalam diam, tapi hatimu tetap tenang. Kamu belajar menangis sendirian, tapi itu bukan kelemahan. Itu proses pembersihan. Kamu belajar bangkit pelan-pelan, meski tidak ada yang melihat. Dan itulah bukti bahwa kamu kuat. Bukan karena kamu tidak pernah butuh siapapun, tapi karena kamu tahu, ketika dunia diam, kamu tetap bisa melangkah. Banyak orang takut sendiri, karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan keheningan. Tapi kamu tidak seperti itu. Kamu tidak melarikan diri dari sepi. Kamu berdamai dengannya. Dan dari kedamaian itu, kamu membangun pijakan baru. Kamu mulai berkata dalam hati, tidak apa-apa, aku sendirian sekarang. Karena aku tahu, aku tidak selamanya akan di sini. Aku sedang dalam proses. Aku sedang menguatkan diriku. Aku sedang membangun sesuatu yang tidak dilihat siapapun, tapi akan terasa oleh diriku sendiri nanti. Kamu mulai menikmati hal-hal kecil, pagi yang sunyi, malam yang dingin, waktu sendiri untuk merenung. Dan perlahan, hidupmu mulai punya irama. Irama yang kamu ciptakan sendiri, bukan dari suara luar. Irama yang membuatmu tenang bukan karena semuanya sudah beres, tapi karena kamu tahu, kamu sedang tumbuh. Dan pertumbuhan itu tidak butuh saksi. Kamu tidak perlu menjelaskan prosesmu pada siapapun. Tidak perlu pembuktian, tidak perlu pengakuan. Yang kamu perlukan hanyalah konsistensi dan keyakinan bahwa semua ini bukan sia-sia. Kesendirian bisa membuatmu hancur atau membuatmu utuh. Pilihannya ada padamu. Dan kamu sudah tahu harus memilih yang mana. Karena kamu sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali berharap pada tepuk tangan orang lain. Kamu sudah terlalu banyak belajar untuk kembali menjadi pribadi yang hanya hidup dari validasi luar. Sekarang, kamu hidup dari dalam, dari niat yang jernih, dari tujuan yang kamu pahami, dari luka yang kamu peluk. Tapi tidak kamu jadikan alasan untuk berhenti, dan jika suatu hari nanti kamu kembali berada di tengah orang banyak, kamu tidak akan lagi merasa harus diterima. Karena kamu sudah menerima dirimu lebih dulu, di saat tak ada siapapun yang melakukannya. Kamu tidak perlu ribut, tidak perlu ramai, tidak perlu mengabarkan pada dunia setiap kali kamu bertahan, setiap kali kamu bangkit, setiap kali kamu menang melawan rasa malas, hampa, dan luka yang tidak terlihat, karena kemenangan sejati. Titik, selalu bersuara. Beberapa pertumbuhan paling penting justru terjadi dalam senyap, dalam kesunyian malam, dalam kesendirian yang tidak kamu posting, dalam momen-momen sepi ketika kamu memutuskan untuk terus berjuang, meski tidak ada yang tahu. Kamu pernah jatuh, dan tidak ada yang peduli, tapi kamu bangkit, dan tidak butuh sorakan siapapun. Kamu pernah gagal, dan dunia tidak bertanya kenapa, tapi kamu belajar, dan itu cukup. Kamu pernah ingin menyerah, tapi kamu memilih untuk bertahan, meski hanya satu hari lagi. Dan dari keputusan-keputusan kecil itulah, kamu perlahan menang. Kamu tidak membuktikan apa-apa pada dunia, tapi kamu membuktikan siklet pada dirimu sendiri. Dan itu lebih penting dari segala bentuk validasi luar. Kita hidup di zaman di mana semua orang ingin terlihat, semua ingin diakui, semua ingin cepat sampai ke puncak dan menunjukkan bahwa mereka telah berhasil. Tapi kamu tidak seperti itu. Kamu tidak sedang berpacu dengan siapapun. Kamu sedang berjalan dalam tempo yang hanya kamu sendiri yang tahu. Kamu sedang menanam akar, bukan memburu bunga. Akar itu tumbuh dalam diam. Tapi suatu hari nanti, ia akan membuat pohonmu tetap tegak. Meski badai datang berkali-kali, kamu tidak perlu menjadi sorotan.
tidak perlu viral, tidak perlu jadi topik pembicaraan. Kamu hanya perlu satu hal, menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang tahu siapa dirinya, kemana ia pergi dan mengapa ia melangkah. Kamu tidak mengemis pengakuan, tidak menanti diundang, tidak menunggu disorot. Karena kamu tahu, hidup ini bukan panggung teater. Ini adalah perjalanan pribadi, dan setiap langkahmu berarti, meski tak dilihat siapapun. Lihat dirimu hari ini. Lihat seberapa jauh kamu telah berjalan. Kamu mungkin belum sampai dimanapun, tapi kamu tidak lagi berada di titik yang sama. Dan itu kemajuan, itu pencapaian, itu kemenangan yang tak perlu difoto atau dipamerkan. Cukup kamu tahu dan kamu syukuri. Diam-diam, kamu mulai tidur. Lebih tenang, diam-diam, kamu belajar memaafkan orang-orang yang tidak pernah minta maaf. Diam-diam, kamu melepaskan beban-beban yang dulu kamu pikir tak akan pernah kamu lepaskan. Diam-diam, kamu memperbaiki hidupmu. Dan itu luar biasa. Kemenangan yang paling dalam adalah saat kamu bisa mencintai dirimu, meski dunia pernah membuatmu merasa tak berharga. Saat kamu bisa tersenyum, bukan karena hidup sudah sempurna, tapi karena kamu memilih untuk tidak pahit terhadap dunia. Saat kamu bisa menatap pagi dan berkata dalam hati, aku mungkin masih jauh dari ideal, tapi aku terus melangkah. Dan selama kamu terus melangkah, kamu sedang menang. Meski perlahan, meski diam-diam, suatu hari nanti, orang-orang mungkin baru menyadari perubahanmu. Mungkin mereka akan bertanya, kapan kamu jadi setangguh ini? Tapi kamu akan tersenyum, karena kamu tahu jawabannya. Di saat tak ada yang melihat, di saat tak ada yang peduli, aku memilih untuk tetap tumbuh maca hari ini. Tetaplah melangkah. Tidak perlu menunggu disemangati, tidak perlu menunggu dirayakan. Jadilah sumber semangatmu sendiri. Jadilah cahaya kecil di jalur sunyimu. Dan percayalah, tidak ada langkah yang sia-sia jika kamu melakukannya dengan kesadaran dan keikhlasan. Karena tidak ada yang peduli, mungkin benar, tapi kamu peduli. Dan itu sudah cukup untuk menjadikan hidupmu luar biasa.